dari Al-Qasim bin Abi Ayyub rahimahullah bahwa Sa'id bin Jubair rahimahullah mengulang-ulangi sebanyak 20 sekian kali firman Allah, yakni dalam Sunan Ibnu Majah. Surat apa yang diulangi? Al-Baqarah ayat 281 ya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ya. Kemudian juga Muhammad bin Ka'ab rahimahullah berkata, membaca surah Al-Zalzalah ya, dan Al-Qari'ah mengulang-ulang dan tadabbur gitu ya. Tapi saya suka dibanding menamatkan Al-Quran dalam satu malam ya. Kata Muhammad bin Ka'ab. Kenapa? Karena dia memahami isinya, membaca Az-Zalzalah dengan Al-Qari'ah saja itu sudah mendalam gitu ya. Tentunya ini sangat utama ya dalam murojaah ya, murojaah surat-surat pendek ya. Dan mendalaminya itu. Karena ini Az-Zalzalah apa isinya? Peringatan terhadap keguncangan gitu ya. Terus Al-Qari'ah juga tentang kiamat ya. Dengan peringatan mengenai kiamat itu ya, menjelaskan supaya kita punya amal soleh gitu ya, karena itu akan diperlihatkan gitu ya, akan melihatnya gitu ya. Kecil apa seberat biji zarah pun gitu ya, amal itu akan kita lihat apakah itu amal yang baik maupun amal yang buruk, nah gitu ya. Maka harus ditabung amal soleh itu ya. Kemudian juga bagaimana kesudahan gitu ya orang yang berat ya kebaikannya, timbangan kebaikannya berat ya gitu kan, isyatir loh dia gitu dalam kehidupan Allah kan. Tapi yang ringan khofat mawazin ya, timbangan kebaikannya di mana? Neraka hawiyah ya, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah ya. Itu luar biasa ya, sebenarnya udah mewakili gitu ya. Kalau perkawinan sejenis itu kan banyak ya. Ya gimana ya. Terus pada suatu malam Hasan al-Basri rahimahullah mengulang-ulangi ayat in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim, dan dia ulangi ayat itu sampai pagi gitu ya, sampai pagi. Lalu ada yang mengomentari apa yang beliau lakukan itu, maka beliau pun berkata, sesungguhnya pada ayat itu terkandung ibrah, tidaklah kita melayangkan pandangan melainkan akan apa, akan singgah pada nikmat yang Allah anugerahkan ya. Kalau kita lihat ya, sesuatu itu adalah nikmat semuanya ya. Dan nikmat-nikmat yang tidak kita ketahui lebih banyak lagi itu ya, luar biasa kan gitu ya, sampai diulangi gitu ya hingga waktu subuh gitu ya. Tamim Ad-Dari melakukan qiyamul lail sampai pagi dengan ayatnya apa? Qiyamul lail ayatnya apa? Am hasibal ladina jatarahus sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus solihat sawa'am mahyakum wa mamatukum sa'ama yahkumun. Al-Jasiyah ayat 21 ya.
Ibnu Qayyim berkata, ini adalah kebiasaan para salaf ya. Seorang dari mereka mengulang-ulang ayat sampai pagi. Itu luar biasa kalau para salaf itu ya, dari malam sampai pagi belajarnya. Itu memang kuat ya. An-Nawawi berkata, sungguh telah bermalam satu jamaah dari para salaf, tiap mereka membaca satu ayat semalam suntuk, insya Allah, atau sebagian besar waktu malam dia membaca dengan mentadaburi ayat tersebut. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, yang demikian itu supaya mereka tahu bahwa apa yang mereka baca bukanlah perkataan manusia, supaya mereka merasakan keagungan pemilik perkataan siapa? Allah Subhanahu wa taala ya, pemilik firman-Nya gitu. Supaya mereka menghayati, karena itulah tujuan dari membaca Al-Qur'an, ya. Menghayatinya itu ya. Ya, jika tidak bisa mentadaburi kecuali dengan mengulang-ulang, maka hendaklah mengulang-ulangi bacaan ayat itu ya. Ini dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin ya. Itulah bagaimana ikhwanullah mengulang-ulang ayat. Lalu kunci yang ke-8 dalam tadabbur adalah bagaimana memahami lafaz dengan makna ya. Mengaitkan teks dengan makna, artinya menguasai dengan baik makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Juga berarti mengaitkan ayat dengan realita ya, kehidupan ya. Mendudukan ayat pada setiap peristiwa dan kondisi keseharian yang dilalui. Menjadikan Al-Quran pedoman dalam menghadapi setiap kejadian terhadap pada siang maupun malam harinya, yang membuat Al-Quran hidup dalam hati dan menjadi rujukan dalam menjawab dan menafsirkan persoalan hidup, memfungsikan arahan dan aturannya dalam setiap persoalan kecil maupun persoalan besar ya. Hubungan seperti ini ya dalam pakar ilmu jiwa disebut iktiron syarti. Kalau disebut oleh para trainer itu adalah irsak tadakur atau tadai ma'ani, asosiasi. Contoh ya firman Allah ya, sebagaimana firman Allah, innal ladzina taqaw idza mashum ta'ifum minasyaitoni tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat. Nah, ini orang yang bertakwa ini ya. Kita lihat modelnya orang yang bertakwa itu bagaimana? Yaitu ketika dia dibayang-bayangi akan melakukan suatu kejahatan, pikiran jahat, berbuat dosa dari setan ya, mereka pun segera ingat pada Allah ya. Tuh, orang bertakwa seperti itu ya, mau berbuat jahat tapi dia ingat pada Allah gitu ya. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Al-A'raf ayat 201 ya.